Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur. Dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi telur seperti biasanya, merawat tanamannya. Alhamdulillah, untuk di video kali ini telur kembali lagi telur ke kebun jeruk varietas Siamadu dengan usia menjelang umur 4 tahun. Nah, inilah keadaan untuk hari ini telur, untuk penyempraian rutin per 10 hari sekali telur-telur ya. Alhamdulillah, untuk buahnya bisa dilihat telur sudah mulai menguning telur. Masih belum bisa dipetik telur karena masih menunggu jadwal telur ya, karena untuk di daerah saya untuk di bulan ini dan bulan depan kemungkinan masih panen raya. Kemarin sempat panen raya untuk jeruk varietas Keprok Batu 55 dan sekarang sudah mulai Siamadunya yang memulai masuk bulan panen raya telur. Untuk perawatan hari ini karena kemungkinan besar sudah mulai memasuki musim kemarau telur-telur ya, apa saja nutrisi yang akan saya pakai dan untuk pestisida dan juga baik insektisida maupun fungisidanya apa saja, simak terus di video ini telur, karena ada beberapa kiat khusus yang akan saya bagikan kepada telur-telur semua untuk perawatan tanaman jeruk di musim kemarau ini telur-telur. Untuk pestisida dan juga nutrisi untuk penyempraian hari ini telur, ini beberapa nutrisi yang saya pakai. Ini adalah bentuknya tablet dengan kandungan kalsium silika telur-telur ya, dengan merek dagang Biosilak, pernah saya pakai sekali telur. Nah, fungsinya apa? Simak terus videonya telur-telur ya. Untuk abamectin dan juga fungisidanya saya memakai Topaz. Untuk KNO3 ini tidak jadi saya pakai telur. Untuk inseknya saya memakai Asefat dan juga Metomil sebagai gandeng untuk pencegahan hama lalat buah, karena untuk jeruknya sudah mulai memasuki masa masak telur ya. Ini adalah fungisida bahan aktif Difenoconazole telur dengan merek dagang Top Score, karena kemarin sempat tumpah ya, jadi saya ganti botolnya telur. Saya berikan dosis 200 ml per 400 liter air. Untuk abamectin, karena untuk pertunasannya sudah mulai muncul telur, saya pakai yang 18 EC dengan merek dagang Formit. Untuk dosisnya saya berikan 250 per 400 liter air. Nah, karena untuk pertunasan dan juga buahnya masih banyak yang seukuran kelereng, jadi untuk abamectin harus terus dipakai telur. Untuk mankoseb masih tetap dengan dosis sama terus, saya berikan 1 kilo per 400 liter air. Tidak pernah lupa telur untuk nutrisi kalsium telur ya, karena kalsium sangat baik di musim hujan ataupun musim kemarau telur. Untuk Metomil hari ini saya berikan 150 sebagai penguat untuk pencegahan dari hama lalat buah telur. Untuk Asefat sebagai lalat buah juga telur ya, saya berikan 150 per 400 liter air. Dan untuk kalium silikanya saya berikan 10 tablet per 400 liter air telur. Dan yang terakhir tidak lupa telur pelekat, menembus dan juga perata telur. Sebagai pemaksimal dari pestisida dalam penyempraian kali ini saya memakai merek dagang Simpatik. Saya berikan 200 ml per 400 liter air. Nah, itulah tadi telur
pestisida, baik insektisida, fungisida, dan juga nutrisi yang saya pakai untuk penyepraian di hari ini telur ya. Nah, ini adalah proses penyepraian untuk jeruk varietas Yamadu di daerah Ndau, Kabupaten Malang telur, sebagai salah satu sentra dari perkebunan tanaman jeruk dengan kualitas yang salah satu yang terbaik telur ya. Nah, untuk itu telur, untuk penyepraian di musim kemarau biasanya saya menggunakan rotasi atau rollingan untuk fungisidanya telur ya. Dan untuk dosis biasanya bisa kita memulai dengan dosis yang paling kecil lagi telur, tapi kita harus tetap waspada telur dan tetap titen ya terhadap hama apa yang akan menyerang tanaman kita, karena untuk beberapa pertunasan bisa dilihat telur ya, alhamdulillah muncul bunga lagi telur-telur, karena untuk beberapa kali spray kan kemarin saya menggunakan KNO baik nitrat maupun KS ya, kalium yang mengandung sulfur, ataupun ZK biasanya telur ya. Tapi untuk saya pakai untuk yang khusus dipakai untuk penyepraian, sehingga untuk pertunasan alhamdulillah masih banyak yang membawa bunga telur-telur. Dan untuk dosis penyepraian di musim kemarau biasanya bisa lebih kecil daripada di musim hujan telur, baik dari fungisida maupun insektisidanya. Kalau kita terlalu banyak dalam menggunakan dosis insektisida di musim kemarau, kemungkinan besar untuk buah akan glore ataupun kusam telur ya. Jadi untuk itu saya pakai dengan dosis yang paling kecil telur. Dan untuk insektisida yang di belakangnya ada tulisan EC seperti Abamectin, dia adalah berbes minyak telur, sehingga kalau kita untuk musim kemarau terlalu over ataupun terlalu tinggi dalam memberikan dosis, takutnya akan berpengaruh terhadap kualitas buah itu sendiri telur. Jadi untuk itu kita harus benar-benar waspada dalam pemberian pestisida, baik insektisida, fungisida, dan juga nutrisinya telur ya. Dan untuk fungisida hari ini saya memakai bahan aktif mancozeb dan juga difenoconazole telur, karena untuk kemarin sempat dibahas di video sebelumnya, fungsi salah satu dari ZPT yang terkandung di bahan aktif difenoconazole adalah sebenarnya bukan menghambat pertumbuhan telur, tapi lebih memfokuskan pertumbuhan kepada buahnya telur, karena ini kan untuk buahnya sendiri yang siap petik cukup banyak, jadi saya sekalian memaksimalkan menggunakan ZPT yang terkandung di bahan aktif difenoconazole telur, agar nanti bobot dari buah jauh lebih meningkat, dan juga untuk kulitnya ataupun kualitas visualnya bisa lebih jreng telur ya, lebih mengkilat seperti itu telur-telur. Nah, inilah beberapa buah yang sudah mulai menguning telur, dan kemungkinan insya Allah di minggu ini rencananya akan dipetik telur, karena kemarin masih nego harga sedikit telur. Semoga saja bisa sedikit mengangkat, karena untuk perawatan di harga yang untuk saat ini termasuk harga murah telur, tapi untuk perawatan saya masih memakai standar tetap telur ya, baik dalam pestisida dan juga pemberian nutrisinya telur, karena kita tidak tahu telur untuk harga akan tetap seperti ini ataupun nanti naik seperti biasanya, kita tidak pernah tahu. Jadi untuk perawatan harus tetap kita lakukan sebaik mungkin dan menggunakan prinsip tetap telur. Kita sebagai petani harus tetap waspada dan juga pintar-pintar berhemat telur ya. Nah, untuk pembelian nutrisi hari ini saya menggunakan dua ya telur. Yang pertama kalsium yang sudah sering saya bahas, dan yang satunya lagi adalah kalium silika telur. Untuk merek dagang saya menggunakan merek Biosilak telur, mungkin sedikit terdengar asing, tapi secara kandungan insya Allah bagus telur ya.
pembuktiannya ini kan masih spray pertama, jadi saya tidak bisa melakukan review untuk nutrisi ini bagus apa tidaknya. Tapi ini sudah secara kandungan ini sangat cocok digunakan di musim kemarau, karena setelah membaca beberapa literasi untuk kalium silika, salah satunya yang terkandung di merek dagang Biosilak, dia akan salah satu fungsinya adalah mencegah tanaman dari cekatan kekeringan telur, membantu untuk penyerapan nutrisi dan memproteksi baik buah dan juga daun telur, sehingga akan jauh lebih kebal terhadap serangan hama. Nah, itulah tadi telur-telur ya, fungisida, insektisida yang saya pakai. Oh ya, untuk di video kali ini saya memberikan insektisida dengan bahan aktif asefat, abamectin, dan metomil telur. Ini adalah pengendalian trips dan juga hama lalat buah telur, karena untuk pertunasan berlagi telur, dan alhamdulillah hampir bisa saya katakan untuk sebagian besar masih membawa bunga telur, sehingga untuk pengendalian trip baik secara dari mulai bunga dan juga untuk buah-buah yang masih berukuran kecil. Sedangkan untuk asefat dan metomil saya khususkan untuk biar mengurus dengan hama lalat buahnya telur, insya Allah akan diatasi dengan insektisida asefat dan juga metomil telur-telur. Nah, seperti itu telur untuk tips dari saya. Kita harus benar-benar menghemat baik dalam penggunaan pestisida, baik fungisida maupun insektisida telur. Untuk itu kita harus benar-benar sebijak mungkin telur ya, karena untuk perawatan harga dari pestisida sangat mahal telur, sehingga dan juga harga jual di beberapa bulan ini sedikit turun, sehingga kita harus benar-benar pintar-pintar berhemat dan pintar-pintar berhitung telur ya, agar nanti kita tidak tekor ke depannya telur. Nah, untuk musim kemarau kita bisa menggunakan kembali lagi telur ke dosis yang paling rendah, baik fungisida dan juga insektisidanya, tapi kita tetap harus waspada menyesuaikan dengan keadaan tanamannya telur. Nah, inilah untuk keadaan setelah selesai penyemprotan telur. Alhamdulillah untuk buahnya yang menguning sudah mulai kelihatan banyak telur, karena kemungkinan untuk di bulan ini kemungkinan sudah mulai kemarau telur ya. Untuk intensitas hujan juga sudah mulai berkurang, dan ini telur keadaannya untuk tunas-tunas alhamdulillah masih membawa bunga lagi telur. Jadi ini bisa saya katakan masih bujang seta telur ya, buah berjenjang sepanjang tahun, karena untuk ukuran buahnya di satu pohon bisa 4 sampai 5 ukuran telur, dan ini beberapa tunas yang kembali muncul alhamdulillah masih membawa bunga lagi telur. Nah, demikian telur-telur video perawatan dan juga tips penyepraian ataupun merawat di musim kemarau telur. Kita benar-benar harus berhemat telur, karena untuk harga pupuk yang sangat mahal dan juga perawatan yang sangat tinggi, kita harus benar-benar menjadi petani yang cerdas, petani yang bijaksana. Tetap amanah telur-telur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.